Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ramdhani dari kelompok 8 materi penyusutan arsip pada mata kuliah Manajemen Perkantoran dan Kearsipan. Pada kali ini kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada saya Rizky Ramdhani, kemudian Cindy Wayuningsi, lalu Redi Saputra, dan terakhir M. Rofiq Hariri. Nah, adapun yang akan dibahas pada kali ini yaitu materi penyusutan arsip. Yang pertama yaitu ada pengertian dan tujuan penyusutan oleh saya sendiri. Nah, kemudian ada jadwal retensi arsip oleh Cindy Wahyuningsi. Nah, ketiga ada nilai guna arsip oleh Redi Saputra. Dan yang keempat ada metode penyusutan. Kawan-kawan, sebelum kita berbicara tentang penyusutan arsip, di mana kita sedikit mengulas tentang pengertian arsip. Arsip di sini adalah, menurut Sugiarto, arsip adalah suatu kumpulan dokumen yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Kawan-kawan, kita lanjutkan. Kita masuk ke dalam pengertian penyusutan arsip. Nah, salah satu kegiatan terakhir dalam pengelolaan arsip yang dilakukan adalah yaitu kegiatan penyusutan arsip. Nah, di sini ada pengertian penyusutan arsip menurut beberapa ahli. Nah, di sini ada menurut Sugiarto. Penyusutan arsip merupakan kegiatan yang penting dalam proses pengelolaan arsip dalam suatu lembaga. Pada dasarnya, dengan melakukan penyusutan, maka pengelolaan arsip dapat memungkinkan pengelolaan yang dilakukan dapat lebih efektif. Pengelolaan arsip yang lebih sedikit dapat lebih mudah dilaksanakan daripada pengelolaan arsip yang jumlahnya begitu banyak. Kemudian di sini ada menurut Yohanes Suraja. Nah, di mana penyusutan arsip di sini menurut Yohanes Suraja itu adalah kegiatan pengurangan yang dilakukan dengan cara memindahkan, menyerahkan, atau memusnahkan arsip. Kemudian di sini ada menurut Martono. Penyusutan arsip adalah kegiatan di dalam rangka pengurangan arsip dengan pedoman pada jadwal retensi arsip. Nah, kemudian penyusutan arsip ini merupakan kegiatan akhir ya dari siklus daur hidup arsip. Nah, di sini ada dua bentuk kegiatan penyusutan arsip, yaitu satu pemindahan dan dua itu pemusnahan arsip. Pemindahan dan pemusnahan arsip ini sangatlah penting dilakukan. Mengapa? Karena untuk menentukan kelayakan sebuah arsip yang harus dipindahkan atau dimusnahkan, yaitu harus melalui penilaian terhadap nilai guna suatu arsip atau sesuai jadwal retensi arsip. Nah, di sini keuntungan dari adanya pemindahan dan pemusnahan arsip yaitu satu, untuk penghematan penggunaan ruangan. Dua, untuk penghematan pemakaian peralatan dan perlengkapan kearsipan. Tiga, tempat arsip agak longgar akan memudahkan petugas untuk bekerja dengan arsip-arsipnya. Tujuan dari penyusutan arsip di sini yaitu penyusutan arsip bertujuan untuk mengurangi bertumpuknya arsip yang sudah tidak terpakai agar menyediakan tempat bagi arsip-arsip yang baru. Penyusutan arsip dapat menghindarkan campur aduk antara arsip-arsip yang aktif dengan arsip-arsip yang tidak aktif atau inaktif, serta arsip-arsip penting dan arsip-arsip biasa yang tidak penting. Di sini tujuan penyusutan arsip juga merupakan upaya untuk mengurangi jumlah arsip yang tercipta selama melaksanakan fungsinya. Selama itu pula arsip akan senantiasa tercipta. Arsip tercipta dengan adanya kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi organisasi, sehingga setiap saat arsip akan meningkat jumlahnya. Peningkatan jumlah arsip akan menimbulkan berbagai problema atau masalah jika tidak diimbangi dengan kebijakan pengurangan arsip. Nah, problema ini yang dihadapi bukan saja menyangkut ruangan tempat penyimpanan, tetapi juga menimbulkan pemborosan untuk berbagai bidang, khususnya untuk pembiayaan penggunaan peralatan, penyediaan tenaga kerja, serta pemeliharaan dan perawatannya. Penemuan kembali juga akan mengalami kesulitan apabila program penyusutan tidak dilakukan.
arsip yang masih diperlukan bercampur aduk dengan arsip yang tidak seharusnya ada atau sudah dapat disingkirkan. Ya, kemudian di sini secara keseluruhan tujuan penyusutan arsip yaitu satu, untuk mendapatkan penghematan dan efisiensi. Dua, untuk pendayagunaan arsip dinamis antara aktif dan inaktif. Ketiga, memudahkan pengawasan dan pemeliharaan terhadap arsip yang masih diperlakukan dan bernilai tinggi. Dan yang keempat, untuk penyelamatan bahan bukti kegiatan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Singgi Weningsih. Saya akan melanjutkan dari materi Rizky Ramdhani. Selanjutnya adalah materi jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip adalah daftar yang berisi tentang jangka waktu penyimpanan arsip yang dipergunakan sebagai pedoman penyusunan arsip, penentuan jangka waktu penyimpanan arsip atau retensi arsip yang ditentukan atas dasar nilai guna tiap-tiap berkasnya. Untuk menjaga objektivitas dalam menentukan nilai guna tersebut, jadwal retensi arsip disusun oleh suatu panitia yang terdiri dari pejabat yang benar-benar memahami kearsipan, fungsinya, dan kegiatan instansinya masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019, jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang suatu jenis arsip yang dimusnahkan, nilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Selanjutnya adalah dasar hukum jadwal retensi arsip. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam rangka penyusunan pedoman jadwal retensi arsip adalah 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang penyusunan arsip, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1993 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang pedoman pemusnahan arsip, Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Pegawai Negara Nomor 8 Tahun 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012 tentang pedoman retensi arsip pegawai negeri sipil dan pejabat negara. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang jalur retensi arsip Kepegawaian Arsip Nasional Republik Indonesia. Yang terakhir ada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang jalur retensi arsip, fasilitas non-keuangan dan non-kepegawaian Arsip Nasional Republik Indonesia. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang pedoman retensi arsip keuangan. Selanjutnya ada tujuan jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip mempunyai dua tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan memenuhi persyaratan hukum. Nah, ini menurut modul manajemen jadwal retensi arsip 2019, yang pertama adalah memenuhi kebutuhan organisasi. Dengan JRA atau jadwal retensi arsip, biaya pengelolaan arsip akan dapat dikurangi dengan cara memusnahkan arsip yang tidak diperlukan. Peralatan untuk menyimpan arsip inaktif akan lebih murah dibanding dengan peralatan arsip aktif, seperti penyimpanan dokumen lewat komputer daripada berkas-berkas melalui kertas. Itu akan lebih murah dan lebih hemat. Duplikasi arsip dapat dikurangi dan hanya menyimpan satu arsip saja. Selain faktor biaya, dengan JRA dapat meningkatkan efisiensi, menjamin keselamatan dan bahan pertanggungjawaban, menyebutkan konsistensi dalam penyusutan. Yang kedua, untuk memenuhi persyaratan hukum, peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum pembuatannya adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 53 Ayat 1, lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, BUMD wajib memiliki JRA. Untuk keharusan memiliki JRA bagi perguruan swasta dan perusahaan swasta. Nah, organisasi politik dan organisasi masyarakat dalam rangka melaksanakan penyelamatan dalam melaksanakan kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah kegunaan jadwal retensi arsip. Retensi arsip memiliki kegunaan diantaranya adalah pengelolaan arsip dinamis, baik dinamis aktif maupun inaktif, akan lebih terkelola dengan baik karena arsip dinamis aktif dan arsip inaktif tidak akan tersimpan bersama-sama. Jadi,
arsip akan tersimpan secara terpisah. Arsip diulangkan sesuai dengan rekomendasi penilaiannya dengan keterangan musnah, dinilai kembali, atau permanen. Efisiensi kerja akan lebih meningkat. Arsip yang bersifat permanen karena alasan historis atau sebagai bukti pertanggungjawaban dapat terselamatkan dan tidak tercampur dengan arsip yang tidak memiliki nilai guna lagi. Selanjutnya terdapat unsur-unsur dalam jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip atau yang disingkat JRA memiliki sekurang-kurangnya 3 unsur. Perka ANRI atau Peraturan Kepala Arsip Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang tata cara penyusunan pedoman retensi arsip, yaitu yang pertama ada jenis arsip, series, subseries, file, dan item. Arsip yang tercipta dan dikelompokkan berdasarkan unit-unit yang mempunyai hubungan, kesamaan subjek atau masalah, fungsi, dan hasil dari kegiatan yang sama atau saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, di dalam arsip ini terdapat series, subseries, file, dan file yang merupakan satu kesatuan dari item. Yang kedua ada jangka waktu arsip yang disimpan. Jangka waktu arsip disimpan adalah akumulasi dari retensi arsip aktif dan inaktif. Satuan jangka waktu simpan dapat berupa angka tahun atau dengan kalimat. Misalnya, jangka waktu berupa angka merupakan 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Sedangkan jangka waktu simpan dengan kalimat misalnya, sampai haknya habis sebelum peraturan terbit, 2 tahun sesudah pemeriksaan atau audit, dan sebagainya. Penentuan retensi arsip berdasarkan isi arsip dan hubungannya dengan arsip yang lain. Penentuan retensi dimulai setelah kegiatan dinyatakan selesai atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak berubah lagi atau close file. Berkas yang sudah close file, maka selanjutnya dapat menentukan penentuan retensi arsip. Penentuan retensi arsip dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai guna, cara penyusunan pedoman retensi arsip. Retensi arsip ditentukan dengan masa simpan, yaitu diantaranya 2 tahun untuk arsip yang memiliki nilai guna administrasi, 5 tahun untuk arsip yang memiliki nilai guna hukum, ilmiah, dan teknologi, dan 10 tahun untuk arsip yang memiliki nilai pertanggungjawaban keuangan, catatan keuangan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti keuangan. Yang ketiga terdapat keterangan. Unsur yang ketiga dalam retensi arsip adalah keterangan di mana kolom tersebut berisikan rekomendasi akhir atas arsip yang apabila sudah melewati masa retensinya. Rekomendasi tersebut terdiri atas musnah atau permanen, keterangan musnah apabila arsip sudah tidak memiliki nilai guna lagi, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang, dan tidak berkaitan dengan penyelesaian kasus yang masih dalam proses hukum. Keterangan dinilai kembali apabila arsip yang memiliki nilai kesekunder atau guna abdi diberikan keterangan. Selanjutnya adalah tahapan penyusunan jadwal retensi arsip. Tahap dalam penyusunan jadwal retensi arsip menurut modul manajemen jadwal retensi arsip tahun 2019. Yang pertama ada pembentukan tim. Dalam penyusunan jadwal retensi arsip, tahapan awal adalah membentuk tim, supaya hasil dari retensi arsip dapat mewakilkan semua unsur dan kebutuhan di dalam sebuah organisasi. Maka tim yang terlibat berasal dari semua pihak yang berada dalam organisasi. Yang kedua ada survei. Tahapan kedua adalah survei yang dibagi menjadi 2, yaitu survei organisasi dan survei arsip. Yang ketiga adalah rekapitulasi data. Setelah tahapan survei selesai dilaksanakan, maka data-data tersebut dituangkan dalam kolom-kolom format rekap inventarisasi arsip. Setelah direkap, maka konsep atau draft JRA sudah tersusun dan dapat digunakan sebagai bahan pembahasan tim untuk menentukan JRA secara final. Yang keempat, ada pembahasan tim. Tahapan setelah rekapitulasi selesai dilaksanakan adalah draft JRA dibahas oleh tim untuk menentukan final JRA. Semua unsur di setiap bagian ikut serta dalam pembahasan. Yang terakhir ada pengesahan. Untuk arsip pemerintahan harus mendapatkan persetujuan dari Arsip Negara Republik Indonesia, sedangkan dokumen perusahaan ditetapkan oleh keputusan pimpinan perusahaan. Yang terakhir adalah pembahasan tentang contoh bagaimana jadwal retensi arsip. Menurut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015. Nah, di sini sudah terlihat ya bagaimana penyusunan dari jadwal retensi arsip. Nah, tadi sudah dijelaskan jadwal retensi arsip terdapat dari arsip, series, subseries, file, dan item. Nah, dapat dilihat dari
kiri atas ada pemindahan kearsipan, itu adalah nama jenis arsipnya. Yang kedua, itu ada nomor 1 sertifikat arsiparis, itu ada jenis serisnya. Nah, pemindahan kearsipan ini kan ada berbagai macam. Ada entah itu pembuatan sertifikat, pemindahan kearsipan, dan sebagainya. Nah, seris ini yang disebut dari bagian suatu kegiatan. Nah, terdapat subseris. Subseris adalah kumpulan-kumpulan item seperti penjenjangan dari sertifikat kearsipan dan teknis tertentu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari jadwal retensi arsip. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu saja contoh jadwal retensi arsip dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radisa Putra. Izin melanjutkan materi terkait nilai guna arsip. Nilai guna sendiri memiliki arti sebagai nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan yang diraih oleh seseorang setelah menggunakan barang atau jasa. Semakin tinggi tingkat kepuasan yang diperoleh seseorang, maka semakin tinggi pula nilai guna barang tersebut. Besar kecilnya nilai guna suatu barang tergantung pada individu yang menilainya. Semakin banyak orang yang menilai suatu barang sebagai barang yang berguna, maka semakin besar pula nilai guna barang tersebut. Sedangkan nilai guna arsip sendiri memiliki arti nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi pengguna arsip. Pengguna arsip ialah siapapun yang memiliki hak menggunakan arsip. Pengguna arsip dapat berasal dari internal organisasi pencipta maupun dari eksternal organisasi pencipta, seperti contoh peneliti, mahasiswa, lembaga lain maupun masyarakat umum. Arsip dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti bahan pengambilan keputusan, bahan perencanaan, bahan pengawasan, penelitian, pelacakan silsilah, penyelesaian suatu masalah, bahan bukti, atau sekedar untuk menambah pengetahuan. Menurut kanon B, arsip mempunyai nilai guna yang sering disingkat Alfred, yaitu sebagai berikut. Pertama, administrative value, nilai administrasi. Yang kedua, legal value, nilai hukum. Yang ketiga, fiscal value, nilai keuangan. Yang keempat, research value, nilai penelitian. Yang kelima, education value, nilai pendidikan. Dan yang terakhir, documentation value, nilai dokumentasi. Sedangkan menurut ensiklopedia administrasi, nilai guna arsip memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu guna informatoris, yaitu memberikan suatu keterangan tentang suatu hal atau peristiwa. Yang kedua, guna yuridis, yaitu menjadi bahan pembuktian dalam proses pengadilan. Yang ketiga, guna historis, yaitu menggambarkan keadaan atau peristiwa pada masa lampau agar tidak terlupakan. Yang terakhir, guna ilmiah, yaitu sebagai catatan hasil pemikiran para ilmuwan. Dalam keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 7 tahun 2001, arsip mempunyai nilai guna premier, yaitu nilai guna yang didasarkan pada kepentingan instansi pencipta arsip. Nilai guna premier terdiri dari nilai guna administrasi, yaitu nilai guna yang dilihat dari tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lembaga pencipta arsip, atau dengan kata lain dokumen inaktif yang digunakan dalam menentukan kebijakan organisasi, memiliki guna administratif. Dokumen semacam itu meliputi bagian organisasi, pernyataan visi dan misi, serta tata tertib yang mengatur operasional organisasi. Dari sini akan dapat diketahui perkembangan organisatoris sebuah organisasi yang berguna bagi pemakai di masa mendatang. Yang kedua yaitu nilai guna hukum. Nilai guna hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab kewenangan yang berisikan bukti-bukti kewajiban dan hak secara hukum. Dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan, persetujuan, transaksi, kontrak, bukti penyelesaian tugas sesuai dengan persyaratan hukum, pelaksanaan standar keselamatan kerja, atau dampak analisis lingkungan merupakan bentuk dokumen yang ada karena nilai guna hukum. Yang ketiga, nilai guna keuangan, yaitu nilai guna arsip yang menggambarkan transaksi keuangan berupa nilai guna dokumen yang menyangkut penggunaan uang untuk keperluan audit atau operasional. Data yang diperlukan untuk menyusun laporan tahunan atau menyesuaikan pengisian pajak organisasi. Berkas transaksi seperti penjualan pembelian, laporan keuangan, dan ringkasan transaksi keuangan. Yang keempat, nilai guna ilmiah dan teknologi, yaitu nilai guna arsip yang mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai hasil akibat dari penelitian murni atau penelitian terapan. Nilai guna sekunder,
Nilai guna sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip di luar pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa. Dan nilai guna sekunder arsip terdiri dari nilai guna evidensial, yaitu nilai guna yang merupakan bukti keberadaan suatu organisasi atau lembaga serta bukti prestasi intelektual yang bersangkutan. Arsip yang bernilai guna kebuktian atau evidensial adalah arsip yang mempunyai nilai isi informasi yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dibentuk, dikembangkan, digabung, dibubarkan, diatur secara dilaksanakan fungsi dan tugas. Kriteria bernilai guna evidensial adalah sebagai berikut. Pertama, merupakan bukti keberadaan, perubahan, pembubaran suatu lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan. Yang kedua, merupakan bukti dan informasi tentang kebijakan strategi organisasi. Yang ketiga, merupakan bukti dan informasi tentang kegiatan pokok organisasi. Yang keempat, merupakan bukti dan informasi tentang interaksi organisasi dengan komunikasi klien yang dilayani. Yang kelima, merupakan bukti hak dan kewajiban individu dan organisasi. Yang keenam, memberikan sumbangan pada pembangunan memori organisasi untuk tujuan keilmuan, budaya, atau historis. Yang terakhir, berisi bukti dan informasi tentang kegiatan penting bagi stakeholder internal dan eksternal. Selanjutnya, nilai guna informasional adalah nilai informasi yang terkandung dalam arsip bagi kepentingan penelitian dan kesejarahan, yaitu informasi mengenai orang atau tokoh, tempat, benda, peristiwa, dan lain sebagainya. Arsip yang bernilai guna informasional adalah arsip yang mempunyai nilai isi informasi yang mengandung kegunaan untuk berbagai kepentingan penelitian dan kesejarahan tanpa dikaitkan dengan lembaga atau instansi penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah, dan sejenisnya. Kriteria arsip bernilai guna informasional adalah arsip yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang penting atau tokoh berskala nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan komunitas perguruan tinggi. Yang kedua, fenomena, peristiwa, kejadian luar biasa, tempat penting berskala nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan komunitas perguruan tinggi. Yang terakhir, masalah penting yang menjadi isu nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan komunitas perguruan tinggi. Selanjutnya, nilai guna intrinsik, yaitu nilai guna yang melekat atau inherent pada karakteristik dokumen karena faktor keunikan yang terkandung di dalamnya, seperti usia arsip, isi, cap atau stempel, atau media arsipnya. Arsip yang bernilai guna intrinsik adalah arsip yang memiliki keunikan maupun kelangkaan yang melekat pada isi, struktur, konteks, dan karakter arsip, seperti usia arsip, isi, pemakaian kata-kata seputar penciptanya, tanda tangan, cap atau stempel yang melekat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya M. Rofi Hariri. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai metode penyusutan arsip. Di dalam metode penyusutan terdapat sebuah prosedur dan teknik penyusutan arsip yang secara garis besar dapat dibedakan atau dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama berdasarkan jadwal retensi arsip atau JRA, dan yang kedua berdasarkan non-jadwal retensi arsip. Nah, di dalam prosedur penyusutan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip, baik yang berupa pemindahan, pemusnahan, maupun penyerahan, terdapat sebuah ketentuan umum. Yang pertama itu ada pelaksanaan penyusutan dilaksanakan setelah retensi arsip berakhir. Yang kedua, penyusutan dilaksanakan maksimal 30 hari setelah retensi berakhir. Yang ketiga, pemusnahan arsip harus dilakukan secara total, baik fisik maupun informasinya. Dan yang keempat, ada penyusutan dalam bentuk apapun harus dibuatkan daftar arsipnya. Prosedur penyusutan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip atau JRA
Yang pertama, prosedur pertama yaitu pemindahan arsip aktif ke inaktif. Nah, prosedur pemindahan arsip dari central file ke record center secara umum sebagai berikut. Yang pertama itu ada pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini yaitu memeriksa dan memilih arsip aktif yang telah menjadi inaktif. Dan yang kedua itu ada pendaftaran. Pendaftaran yaitu daftar arsip yang akan dipindahkan serta daftar serah terima arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan. Dan yang ketiga itu ada pembuatan BAP atau berita acara pemindahan, yaitu sebuah surat keterangan timbang terima penyerahan arsip sebagai bagian dari prosedur pemindahan arsip. Dan yang keempat itu ada pelaksanaan pemindahan. Nah, di dalam pelaksanaan pemindahan ini yaitu memindahkan sebuah arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan, yaitu ANRI, Arsip Nasional. Dan yang prosedur kedua itu ada prosedur pemusnahan arsip. Nah, dalam kegiatan pemusnahan arsip harus dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan. Yang pertama itu ada pemeriksaan. Nah, di dalam pemeriksaan ini harus berdasarkan jadwal retensi arsip, yaitu memeriksa arsip-arsip aktif atau inaktif yang akan dimusnahkan. Dan yang kedua itu ada pendaftaran. Pendaftaran di sini berupa atau berisi jenis arsip yang dimusnahkan, misalnya kwitansi dan jumlah lembarnya, serta periode tahun dari arsip yang dimusnahkan. Yang ketiga itu ada penilaian, kearsipan, dan pengesahan. Nah, daftar tersebut perlu mendapat pengesahan ataupun persetujuan dari Arsip Nasional atau ANRI untuk mencegah musnahnya arsip yang masih mempunyai nilai. Dan yang keempat itu ya ada pembuatan berita acara atau BAP, berita acara pemusnahan, yaitu pemusnahan dilaksanakan oleh penanggung jawaban Karsiban dan 2 orang saksi dari unit lain. Setelah pemusnahan selesai dilaksanakan, maka berita acara dan daftar arsip ditandatangani oleh penanggung jawab pemusnahan bersama saksi yang terdiri dari 2 orang tadi. Dan yang kelima itu ada pelaksanaan pemusnahan. Nah, dalam pelaksanaan pemusnahan ini memusnahkan arsip dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu ada pembakaran, yang kedua itu ada penghancuran dengan mesin penghancur kertas, yang ketiga itu melalui proses kimiawi. Dan prosedur ketiga itu prosedur penyerahan arsip ke ANRI atau Arsip Nasional. Apapun bentuknya penyerahan arsip tentu saja harus dilakukan dengan sesuai prosedur. Yang pertama itu ada pemeriksaan dan penilaian arsip. Nah, memeriksa arsip-arsip ini mempunyai nilai guna kebangsaan atau arsip statis, maka harus diperiksa dan dilihat lagi penilaian dari arsip tersebut. Apakah arsip tersebut mempunyai nilai-nilai guna kebangsaan atau tidak. Dan yang kedua itu ada pendaftaran. Nah, dalam pendaftaran ini arsip akan diserahkan serta daftar serah terima arsip dari instansi ke pihak Arsip Nasional harus dibuat dalam rangkap 2. Dan yang ketiga itu ada pembuatan berita acara. Nah, pembuatan berita acara penyerahan arsip ini harus ada penandatanganan yang terkait dengan poin 4, yaitu penandatanganan daftar tersebut itu harus dilakukan oleh pihak Arsip Nasional atau ANRI sebagai tanda penyerahan arsip. Nah, daftar asli yang telah ditandatangani ini tersebut disimpan oleh instansi Arsip Nasional. Dan yang kelima itu ada pelaksanaan penyerahan, yaitu menyerahkan arsip statis kepada pihak ANRI atau Arsip Nasional. Selanjutnya kita akan membahas mengenai
Metode penyusutan yang kedua yaitu prosedur penyusutan arsip berdasarkan non-JRA atau jadwal retensi arsip. Nah, teknik penyusutan arsip pada tahap ini dilakukan di samping instansi di penyelenggaranya arsip belum memiliki jadwal retensi arsip dan tidak mempunyai program penyusutan arsip secara periodik. Juga karena kondisi arsip di instalasi tersebut tidak teratur atau tanda kutipnya kacau. Untuk itu diperlukan teknik-teknik penanganan arsip sedemikian rupa sehingga kegiatan penyusunan dapat dilakukan seoptimal mungkin. Nah, teknik ini meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ini ada perencanaan. Nah, dalam perencanaan ini merupakan kegiatan awal, dapat berupa proposal ataupun rencana kerja yang di dalamnya memuat usulan tentang perlunya diadakan pembenahan arsip ini. Dan yang kedua itu ada penelitian. Nah, dalam penelitian ini sejarah organisasi pencipta arsip dan sejarah sistem penataan yang ada, sehingga berdasarkan hasil penelitian, ini penataan arsip akan dapat dilaksanakan berdasarkan asas provenance dan asas original order. Dan yang ketiga itu ada rekonstruksi. Nah, dalam rekonstruksi itu ada sebuah kegiatan mengembalikan penataan arsip sesuai dengan aslinya. Nah, rekonstruksi ini dilaksanakan untuk mengatur susunan arsip dalam setiap filenya. Dan yang keempat itu ada pendeskripsian. Di dalam pendeskripsian itu perekaman informasi setiap arsip. Dan dalam pendeskripsian ini memuat 5 hal, yaitu yang pertama ada informasi tetap, yang kedua itu ada tahun arsip, yang ketiga itu ada tingkat keaslian arsip, yang keempat ada bentuk redaksi arsip, dan yang kelima bentuk fisik arsip. Dan yang kelima itu ada penyusunan daftar pertelaan arsip sementara. Nah, dalam pembuatan DPA atau daftar pertelaan arsip berdasarkan kartu-kartu deskripsi yang kemudian dikelompokkan berdasarkan sistem penataan aslinya. Misalnya sistem penataannya subjek, maka perlu dibuat semacam skema atau kalau masih dapat dikenali pola klasifikasi subjek, skema atau pola ini dasar pengelompokan deskripsi yang kemudian dituangkan dalam bentuk daftar. Dan yang keenam itu ada seleksi dan penelitian. Setelah DPAS atau daftar pertelaan arsip sementara yang sebelumnya tersusun, maka selanjutnya dilakukan kegiatan seleksi dan penilaian arsip untuk menentukan mana arsip yang perlu disimpan sebagai arsip aktif, inaktif, usul musnah, dan usul untuk diselenggarakan. Dan yang ketujuh itu ada penyusunan daftar yang disimpan, dimusnahkan, dan diserahkan. Hasil dari kegiatan seleksi dari penilaian arsip, tersusunnya daftar arsip yang akan disimpan di usulan musnah dan diusulkan untuk diserahkan ke ANRI atau arsip nasional atau lembaga kearsipan daerah. Dan yang kedelapan itu ada pelaksanaan penyusutan. Di dalam konteks ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis. Nah, kegiatan pemusnahan arsip sebagaimana telah diuraikan tadi, arsip-arsip yang disusutkan ini tidak berdasarkan jadwal retensi arsip. Dan maka pembedaannya arsip yang retensinya 10 tahun kurang atau lebih tidak berlaku. Semua arsip yang diperlakukan sama, yaitu dianggap 10 tahun ke atas. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai metode penyusutan arsip. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.